Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua. Jumpa lagi dengan Faisal. Selama 2 bulan saya cuti dari membuat konten karena saya mendapat musibah atau ujian, yaitu tepatnya pada bulan Juli saya dinyatakan positif COVID-19. Selama dalam pengobatan COVID selama 1 bulan tersebut, saya terbaring di rumah dan juga di rumah sakit. Adapun kiat-kiat dalam menghadapi COVID-19 tersebut, saya ada 2 cara yang saya lakukan dengan rutin dan tepat, yaitu 1, mengikuti perintah medis, yaitu meminum obat tepat pada waktunya sesuai perintah dengan medis, dan makan makanan yang berprotein dan bergizi tinggi, serta memakan buah-buahan yang penuh dengan serat dan meningkatkan imun kita, serta istirahat secukupnya. 2, saya melakukan kegiatan ibadah tepat pada waktunya. Saya sholat dan ibadah lainnya, zikir, saya lakukan selalu pada saat-saat sholat dan zikir setiap saat. Adapun setelah sholat saya selalu membaca ayat suci Al-Quran, karena ayat-ayat suci Al-Quran saya jadikan sebagai obat pada diri saya dan juga sebagai penolong pada diri. Dengan membaca Al-Quran tersebut, saya menghadapi COVID-19 ini dengan tenang dan sabar. Begitu juga saya selalu bermohon pada Allah, mohon ampunan pada Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan, dan mohon kesembuhan pada Allah SWT. Karena saya tertarik dengan membaca buku-buku dari Pak Ari Ginanjar, di mana 2 hari yang lewat saya membaca dari Mensos atau grup WhatsApp dari Pak Ari Ginanjar, yaitu golongan-golongan manusia di era COVID-19 dari Pak Ari Ginanjar. Mari kita lihat video. Pagi, di era seperti ini, yaitu pandemi COVID-19, manusia bisa dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang beruntung. Yang kedua adalah golongan yang merugi. Yang beruntung itu pun bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah dia sehat, selamat, tidak terkena COVID, lalu dia bersyukur dan kemudian dia mendekat kepada Tuhan dan menjadi orang baik. Yang kedua, dia terkena COVID, lalu sembuh. Kemudian dia bersyukur kepada Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang sangat baik. Yang ketiga, dia terkena COVID, lalu meninggal dunia. Tetapi meninggal dunianya husnul khotimah, diterima oleh Tuhan.
Nah, sedangkan golongan yang kedua adalah golongan orang yang merugi. Dia sehat, selamat, tetapi dia lupa kepada Tuhan dan akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua adalah dia terkena COVID, lalu sembuh dan kemudian selamat, tetapi dia lupa kepada siapa yang menolongnya, yaitu Tuhan, dan sifatnya menjadi lebih buruk lagi. Yang ketiga, dia terkena COVID, lalu ia menderita, tetapi sifat buruknya keluar dan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, karena itu kita harus paham bahwa Tuhan itu berbicara kepada manusia dengan 4 cara. Pertama, melalui kitab-kitabnya. Kedua, melalui nabi dan rasulnya. Ketiga, melalui alam semesta yang dihamparkannya. Dan yang keempat, melalui kejadian-kejadian termasuk COVID-19 yang sedang diuji cobakan kepada manusia sebagai ujian. Itulah sebabnya manusia harus mampu memahami 3 pertanyaan dasar dalam spiritualitas. 1, siapa kita? 2, di mana kita? 3, mau kemana kita? Jawab pertanyaan itu, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Apabila ini bermanfaat, silahkan share kepada teman dan saudara yang dicintai. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selamat hingga nanti COVID-19 sudah usai. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik, sahabat-sahabatku semua, kita telah sama-sama melihatnya dan menontonnya video dari Pak Ari Ginanjar. Dan saya selaku membuat konten ini menghimbau pada sahabat-sahabat untuk lebih tekun lagi untuk beramal dan beribadah. Karena menjadi yang terbaik atau menjadi yang berguna, yang atau sebagai kontrol kita adalah dari amal ibadah kita. Dan jangan lupa video ini di-like dan di-share dan di-subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.